Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Di video gua sebelumnya sempet gua membahas terkait dengan berita update yang tentu saja gua beri opini secara ringan amatiran ala gua. Di situ gua menyinggung tentang masa depan dari manajer Manchester United saat ini seperti apa, termasuk juga Erik ten Hag, dan ada beberapa nama yang disebutkan berada di daftar calon manajer Manchester United yang dimiliki oleh Ineos. Ada Graham Potter yang gue singgung di situ, dan juga ada nama Zinedine Zidane. Nah, kali ini gue ingin membahas secara ringan amatiran. Ini berandai-andai ya, kalau Zinedine Zidane datang ke Manchester United, akankah dia bisa sukses atau tidak? Apakah dia merupakan sosok yang tepat untuk bisa mengembalikan masa kejayaan Manchester United, atau justru sama saja? Nah, kenapa gue berpikir seperti itu? Karena secara ringan amatiran ini ada komentar. By the way, terima kasih komentarnya ya. Langsung aja gue bacakan di sini. Orang-orang VOC itu terlalu textbook. Ini menurut gue terlalu tendensi. Orang Belanda ya kan, kenapa mesti bilang VOC? Ini menurut gue juga sekali lagi ini terlalu tendensius ya. Banyak ngikutin aturan, latihan keras sok disiplin. Latihan keras sok disiplin. Menurut gue latihan keras dan disiplin itu memang diperlukan, dan ini memang menjadi kunci dari banyak kesuksesan pelatih-pelatih ataupun manajer-manajer dimanapun ya. Bagaimana mungkin tanpa adanya latihan keras, tanpa disiplin, lalu tim itu akan sukses? Oke. Buat orang Inggris, ya zong. Ini maksudnya bagaimana? Jadi orang Inggris tidak bisa latihan keras dan disiplin atau seperti apa? Dan kalau kita tarik lagi, memang betul Manchester United itu lokasinya ada di Manchester, di Inggris. Tapi bagaimana anggota skuad dari Manchester United itu kan juga terdiri dari banyak bangsa ya, banyak negara. Oke. Ten Hag cuman sekelas Eredivisie, kagak cocok dan jauh kualitas dengan IPL. Oke, ini mungkin masih perlu diperdebatkan lagi apakah betul atau tidak, melihat musim ini berantakan, banyak yang cedera, mungkin salah satu alasan utamanya. Tapi bagaimana dengan musim depan? Musim lalu ya. Apakah musim lalu ini juga sekelas Eredivisie yang jauh kualitas dengan IPL, berhasil membawa ke peringkat ketiga, 2 final. Oke, dan ya itu tadi komentarnya. Dan yang menurut gua menarik untuk dibahas kali ini adalah, ente ngeremehin Zidane bang. Bukannya gue nggak mengeremehkan, tapi gue cuma memberikan semacam kayak pendapat lain ya. Zidane pemegang 3 piala UCL. Oke, itu faktanya, sepakat gue. Lah Ten Hag cuman piala Ciki. Mungkin yang dimaksud adalah piala Carabao. Jauh bang. Iya, gue sepakat ya, piala Champions League dan juga piala Carabao itu memang kalau dari sisi peserta ya kan, mungkin juga scoop dan bahkan levelnya lebih luas Champions League, itu sepakat gue. Menurut gue Zidane solusi terbaik Manchester United. Dia bisa meredam ruang ganti. Oke, dia meredam ruang ganti merupakan salah satu kesuksesan di Real Madrid, mungkin demikian. Tapi bagaimana dengan hal lainnya? Apakah yang menulis komentar ini juga berpikir sampai ke arah sana ya? Oke. Ingin gue bahas secara ringan amatiran, gak masalah ya. Ini menurut gue sangat menarik. Gue ingin memberikan perspektif berbeda juga. Bagaimana gue melihat calon manajer di klub-klub lain, termasuk juga di Manchester United saat ini. Terkait dengan Zinedine Zidane. Zinedine Zidane legenda luar biasa. Legenda Real Madrid, legenda tim nasional Prancis. Gua mengikuti Zinedine Zidane ini sebelum dia ke Juventus, bahkan ketika dia masih di Bordeaux. Ketika itu Bordeaux berhasil ke final salah satu kompetisi di Eropa, kalah oleh Bayern Munchen dengan skor cukup telak. Tapi memang bakat dari Zinedine Zidane ini sudah terlihat di sana, dan kemudian dia pindah ke Juventus sebelum dia mendarat ke Los Galacticos Real Madrid untuk jangka waktu yang juga cukup panjang. Dan
Ketika dia beralih menjadi manajer atau pelatih dari Real Madrid, dia juga bisa memberikan kesuksesan yang sangat banyak. Ini gue ambil dari Wikipedia bagaimana gelar La Liga, lalu juga UEFA Champions League. Yes, dia meraih 3 bahkan sebenarnya 4 karena 2013-2014 sebagai asisten manajer Zinedine Zidane ini juga mampu meraihnya. Yang menarik menurut gua juga harus dilihat agak menyeluruh ya bagaimana Zinedine Zidane ini berada di Real Madrid. Setelah dia selesai sebagai pemain, dia juga mulai dari tim muda Real Madrid. Jadi dia tidak langsung mendadak ya langsung ke tim utama. Tidak, ada jenjang yang dia ikuti dari bawah menurut gua. Ya mungkin tidak dari bawah-bawah banget, tapi yang jelas dia tidak langsung sebagai manajer Real Madrid. Dan menurut gua ini juga penting. Kenapa? Ini membuktikan kalau Real Madrid ataupun Zinedine Zidane ini tingkat atau level kesepahamannya terkait dengan Real Madrid, klub itu seperti apa, siapa saja orang-orang yang diajak kerja di sana, dia sangat menguasai menurut gue. Sangat menguasai banget. Kenapa? Secara teknis bisa dilihat ya, dia dari pemain, lalu melatih tim muda, naik sebagai asisten manajer dan sebagai manajer. Jadi ada jenjang yang menurut gue sangat menarik juga untuk dilihat. Jadi tidak langsung secara ujuk-ujuk ya, oke, dia mampu ini bisa itu, enggak, tapi dilihat juga nih ya. Tadi yang nulis komentar itu menurut gue juga penting di sana. Dan bukan cuman itu saja, dengan siapa dia bekerja itu juga penting untuk dilihat. Zinedine Zidane kalau gue ambil di salah satu musim kompetisinya ya, kalau tidak salah di tahun 2016-2017 betul, dia bekerja dengan CEO Jose Angel Sanchez. Lalu pada saat itu tentu saja presiden dari Real Madrid adalah Florentino Perez. Dua posisi ini menurut gue juga sangat menentukan kesuksesan dari Zinedine Zidane yang memang terutama untuk Florentino Perez sendiri ya. Nih ketika Zinedine Zidane masih di tahap sebelumnya seperti gue katakan, Florentino Perez sudah mengetahui menurut gua ya sosok Zinedine Zidane ini. Dan siapa-siapa juga staff ya, menurut gua David Bettoni ini salah satu orang kepercayaan dari Zinedine Zidane di Real Madrid, sehingga harus dilihat juga nih ketika nanti ke Manchester United, katakanlah kan tadi dikatakan tuh kan dia kalau Manchester United akan menguasai, akan seakan-akan dia akan membuat segala sesuatunya jadi lebih baik. Itu yang gua tangkap. Harus dilihat juga nih struktur manajemen di Manchester United seperti apa. Bisa tidak kerjasama kira-kira dengan Zinedine Zidane yang memang menurut gua punya sejarah yang lumayan panjang dengan Real Madrid. Ini juga harus dilihat menurut gue secara ringan amatiran. Kenapa gue bilang seperti ini? Pelatih-pelatih, manajer-manajer sebelumnya di Manchester United itu juga punya kualifikasi yang juga mentereng. Salah satu gue ambil contoh Jose Mourinho dengan tim kepelatihannya, tapi bagaimana dia ternyata tidak bisa bersinergi dengan bagus dengan manajemen Manchester United. Ini juga menjadi masalah pada saat itu. Belum akhirnya dia juga kehilangan Faria ya kan, salah satu tangan kanan kepercayaan dia, dan diganti dengan sosok lain yang ternyata tidak menurut gue ya, ada anomali di sana. Ini juga harus diperhatikan menurut gue. Zinedine Zidane sekali lagi ketika dia datang, dan gue belum melihat ya rekam jejak dari Zinedine Zidane ketika dia mungkin melatih tim lain di luar Real Madrid dengan CEO yang berbeda, pemilik klub yang berbeda, unsur manajemen klub yang berbeda. Dia bagaimana, sukseskah atau seperti apa? Kalau gue tarik lagi mungkin nama lain ya, sebagai contoh Pep Guardiola. Pep Guardiola di Bayern Munchen dia di Barcelona dia tapi di Manchester City ada banyak tokoh ya, orang yang dia pernah bekerja sama sebelumnya, sehingga faktor itu menurut gue juga sangat penting. Kalau gue ambil lain mungkin Jurgen Klopp. Ini juga menarik bagaimana Jurgen Klopp dengan banyak orang yang menurut gua tidak selalu dari apa yang dia melakukan kerjasama ketika dia masih di Borussia Dortmund, sementara asisten dia juga berganti di Liverpool contohnya, lalu unsur di atas pun juga berbeda-beda. Menurut gua dia punya track record yang lebih menarik menurut gua secara ringan amatir. Sebagai contoh ya, karena melatih sekali lagi tim sebesar Manchester United ini juga harus dilihat
Banyak faktor dengan siapa dia bekerja sama sebelumnya, di mana saja. Itu juga penting. Sehingga jangan hanya dilihat oke, dia sukses A B C D, dia berhasil menerapkan permainan D E E F. Nggak seperti itu sih menurut gua. Mungkin gua salah, tapi itu cara melihat gua. Dan yang tidak kalah menariknya juga bagaimana squad yang dimiliki oleh Zinedine Zidane pada saat itu. Kalau gua mengambil di musim yang sama tadi 2016-2017, inilah dia pemain-pemain yang ada pada saat itu. Ada Cristiano Ronaldo yang valuasinya 100 juta pada saat itu. Ada Gareth Bale yang valuasinya 80 juta. Ada Toni Kroos yang valuasinya 70 juta. Ada Karim Benzema 60 juta. Rodriguez 50 juta. Sergio Ramos, Luka Modric, Isco, Alvaro Morata, Marcelo. Belum lagi mungkin pemain-pemain sangat Los Galacticos. Pertanyaannya, apakah budaya atau kultur Los Galacticos, tim bertabur bintang itu ada di Manchester United di era kejayaan Sir Alex Ferguson? Kalau gue melihat tidak. Dengan segala respek gue melihat tidak. Lebih ke kombinasi. Bahkan pemain-pemain bintang yang berada di Manchester United itu sebenarnya tidak banyak. Hanya ada 1, 2, maksimum 3. Tapi bagaimana Sir Alex Ferguson bisa membaur, ya, membuat mereka itu membaur satu dan yang lain. Lalu juga akademi. Ini juga menarik ya, apakah Zinedine Zidane mengerti nih sistem akademi di Manchester United seperti apa? Dimana mungkin dia sangat terbiasa dengan apa yang ada di Real Madrid. Ini kan juga menarik menurut gue. Dan balik lagi soal pemain ya, gue melihat bagaimana sinergi itu yang biasa, ini yang lebih menjadi identitas dari Manchester United dengan perimbangan. Bahkan ada pemain-pemain dengan level dalam tanda kutip mediocre yang bisa dikembangkan di Manchester United. Artinya memang Manchester United ini bukan klub yang 11 pemainnya diisi oleh pemain bintang semuanya dengan harga yang memang mahal-mahal. Tidak, berbeda menurut gue dengan mungkin dengan Real Madrid, mungkin dengan Bayern Munchen ya kan, yang lebih punya kebiasaan ataupun kultur seperti itu. Gue tidak melihat itu benar atau salah, enggak, ini identitas klub seperti itu gitu. Dan gue melihat Manchester United itu bukan. Dan sehingga ketika Manchester United berusaha untuk diisi seperti itu ya, dengan mendatangkan pemain-pemain yang dari zamannya Louis van Gaal ya kan, Jose Mourinho pun juga demikian, pemain-pemain yang memang superstar yang mungkin jumlahnya secara kuantitas itu terlalu banyak, akhirnya justru menimbulkan kesulitan. Kenapa? Salah satu faktor terbesarnya menurut gue adalah ini bukan seperti kayak identitas dari Manchester United, di mana yaitu tadi perimbangan antara pemain premium superstar itu juga tidak terlalu menonjol menurut gue di Manchester United. Ini juga menarik. Dan kesimpulannya menurut gue secara ringan amatiran, apakah Zinedine Zidane kalau seandainya ke Manchester United akan gagal? Belum tentu juga. Kalau dia bisa diberikan supporting system, artinya sekelilingnya yang memang bisa mensupport manajemen yang sesuai dengan dia, lalu juga pemilik tentu saja, karena Florentino Perez gue melihat lebih suportif dibandingkan dengan Glazer. Bagaimana juga gelontoran uang ya kan, dalam mendatangkan pemain-pemain bintang yang mungkin tidak akan sama di Manchester United. Ini juga menarik untuk dilihat. Jadi apakah dia bisa sukses atau enggak? Gue tetap bisa aja melihat dia akan sukses di Manchester United kalau memang itu tadi ya, fondasi-fondasi yang dimiliki di Real Madrid itu juga ada di Manchester United. Sekarang pertanyaannya, mungkin tidak fondasi-fondasi tersebut didatangkan di Manchester United, di mana sekarang arah dari Sir Jim Ratcliffe ya kita tahu sendiri ya, mengambil Omar Barada, lalu juga Dan Ashworth, Dougie Freedman, Jason Wilcox dan lain-lain. Mungkin juga nanti ada gua nggak tahu, ada perubahan mungkin peran dari Darren Fletcher, John Murtough, orang-orang seperti itu. Kira-kira ketika dia bekerja sama dengan Zinedine Zidane, bisa tidak nih menjalin suatu sinergi yang berujung pada penampilan yang bagus di atas lapangan, atau bahkan prestasi yang akan dihadirkan ke klub Manchester United, karena semua ini kan sangat berikatan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Analisa yang menurut gue tadi cuma ringan amatiran, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.